Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triana Olivia Tahol dengan akhiran NIM 220 dari kelas Manajemen E angkatan 21. Di sini saya akan membahas mengenai analisis dan penyajian data 1. Pengolahan data. Langkah pertama dalam teknik analisis data adalah pengolahan data. Tahap pengolahan data ialah ketika data-data sudah terkumpul. Pengolahan data bertujuan untuk menyeleksi atau memfokuskan data dengan permasalahan penelitian, sehingga data-data tersebut tidak menyebar. Tahap pengolahan data ada 3, yaitu penyuntingan atau editing, pengkodean atau coding, dan tabulasi. Yang pertama ada editing. Editing adalah proses memeriksa kembali hasil survei untuk mengetahui apakah ada respon yang tidak lengkap, tidak komplit, atau membingungkan. Proses editing dilakukan dengan cara meneliti kembali data yang terkumpul dari penyebaran kuesioner. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup baik. Pemeriksaan data atau editing dilakukan terhadap jawaban yang telah ada dalam kuesioner dengan memperhatikan hal-hal di antaranya kelengkapan pengisian jawaban, kejelasan tulisan, kejelasan makna jawaban, serta kesesuaian antar jawaban. Proses editing juga merupakan proses di mana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi, dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Yang kedua yaitu coding. Coding merupakan langkah pengkodean, yaitu dengan mengubah data berbentuk huruf menjadi data berbentuk angka atau bilangan. Data berupa tingkat pengetahuan yang sudah diedit kemudian diberi kode berupa angka agar dapat diproses dalam program komputerisasi statistika. Scoring biasanya kegiatan yang dilakukan dengan bersamaan dengan coding ataupun scoring yang sudah menjadi satu kesatuan dalam pengolahan data. Pada tahap ini, peneliti memberikan kode berhubungan dengan pengolahan data yang menggunakan software komputer. Kode diberikan pada semua variabel. Tahap yang ketiga yaitu tabulasi data. Tabulasi data merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memudahkan dalam merekap data-data yang telah direkam saat di lapangan, baik berupa data koordinat suatu wilayah, deskripsi, data kualitatif, data kuantitatif, serta keterangan yang menunjukkan informasi yang diberikan dalam suatu kode atau lokasi. Tabulasi data dapat mempermudah untuk membantu dalam merekap informasi yang didapatkan selama observasi di lapangan. Selanjutnya ada analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menggambarkan atau meringkas data yang telah dikumpulkan. Dalam analisis ini, data akan dijelaskan secara singkat melalui ukuran-ukuran statistik seperti mean, median, modus, serta ukuran penyebaran seperti range, variance, dan standar deviasi. Analisis statistik deskriptif penting dalam penelitian karena dapat membantu penelitian untuk memahami karakteristik data yang dikumpulkan. Analisis ini dapat membantu peneliti dalam membuat kesimpulan mengenai data yang mereka miliki. Dengan menerapkan teknik ini, penelitian dapat memahami pola data, mengidentifikasi anomali atau outlier, serta memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang variabilitas data. Analisis data statistik inferensial. Statistik inferensial merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel dengan hasil yang akan didapat dari populasi secara keseluruhan. Dengan demikian, statistik inferensial membantu peneliti untuk mencari tahu apakah hasil yang diperoleh dari suatu sampel dapat digeneralisasi pada populasi. Selanjutnya ada uji kualitas data. Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Uji ini terdiri atas uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas berkaitan dengan keandalan kuesioner tersebut, yang mana sebuah kuesioner diharapkan mampu mengukur konstruk atau variabel sesuai dengan indikator yang disusun. Jika ternyata variabel atau konstruk tersebut tidak dapat diukur, maka kuesioner atau pernyataan kuesioner tersebut tidak valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas terkait dengan tingkat stabilitas kuesioner. Artinya, kuesioner yang disusun mampu memberikan jawaban yang sama dari waktu ke waktu apabila diajukan kembali ke responden yang sama. Kuesioner yang apabila memberikan jawaban yang berubah-ubah dengan sampel yang sama, maka akan dianggap tidak reliable. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS.
Untuk memastikan bahwa model regresi yang diperoleh merupakan model yang terbaik dalam hal ketepatan estimasi, tidak bias serta konsisten, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik untuk memastikan persamaan regresi yang difungsikan tepat dan valid. Uji asumsi klasik yang biasa digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Korelasi. Analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel. Apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya atau variabel Y. Korelasi terbagi menjadi tiga, yaitu korelasi sederhana, parsial, dan juga ganda. Dalam koefisien korelasi terdapat istilah koefisien reliabilitas. Koefisien reliabilitas merupakan kuadrat koefisien korelasi antara skor tampak dan skor murni. Koefisien korelasi antara skor tampak dan skor murni selalu akan lebih besar daripada koefisien reliabilitasnya, selama koefisien reliabilitas itu tidak sama dengan 0 atau 10. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.